sekedar kata-kata, tetapi firman itu bisa berarti hikmat, pikiran, dan sabda yang penuh kuasa. Melalui pikiran Allah, hikmat Allah, sabda yang penuh kuasa itulah Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dan ide seperti ini dalam ilmu teologi bukan hanya diyakini oleh orang Kristen. Orang Yahudi percaya karena kitabnya Yahudi sama dengan kitabnya kita. Hanya dia tidak percaya perjanjian baru. Dia percaya perjanjian lama. Jelas dalam kitab perjanjian lama, misalnya di dalam kitab Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Jadi langit ini dijadikan oleh firman Tuhan. Ketika kita membaca kitab Taurat, yaitu kitab yang diberikan kepada Musa, Kejadian pasal 1 ayat 3, di sana jelas dikatakan Vayomer Elohim Yehior wa Yehior, dan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi terang dijadikan oleh firman Tuhan. Maka dalam konteks bahwa firman itu melaluinya atau olehnya Allah menciptakan segala sesuatu, maka tidak mungkin firman itu bersifat baru. Tidak mungkin firman itu ada kemudian setelah Allah. Firman itu sama-sama kekal dengan Allah, tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dia sejak kekal sampai kekal, firman Allah dan roh Allah selalu beserta dengan Allah. Itulah yang disebut dengan Tritunggal Maha Kudus, Tritunggal Allah yang esa. Ada banyak konsep yang salah paham dengan ketritunggalan Allah. Misalnya, tatkala saudara Muslim kemudian berdasarkan pemahaman mereka yang misunderstanding itu, yang salah paham itu, seolah-olah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Padahal rumusan yang dituduhkan pun tidak cocok. Ini seringkali terjadi, tapi namanya fatwa majelis ulama yang mengharamkan Natal dan macam-macam, bahkan rabitah alam Islami di negara Arab yang menganggap bahwa seolah-olah orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan, itu didasarkan atas ayat yang diterapkan secara miskonsepsi, secara salah paham. Karena di dalam Al-Quran, saya tidak mencoba untuk mengintervensi ajaran Islam, tetapi yang jelas ayat itu tidak ada kaitannya dengan Tritunggal. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu menunjuk kepada wujud Allah, sekali lagi saya ceritakan, atau eksistensi Allah, atau keberadaan Allah. Putra itu menunjuk kepada firman Allah yang adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus itu adalah roh Allah itu sendiri yang ada dalam diri Allah. Roh Kudus ada dalam diri Allah itu jelas. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti roh kebenaran itu rohnya Bapa, seperti roh kita ada dalam diri kita. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 dan 11 kita bisa baca di sana. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Di sini dikatakan roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi dalam diri Allah. Lalu dengan apa dia diumpamakan? Ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Berarti di sini seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah ada dalam diri Allah. Hubungan ini yang kemudian dirumuskan. Perumusannya tentu kemudian, tidak pada saat pengalaman itu. Pengalaman itu kan mendahului perumusan.
Maka ketika gereja dirongrong oleh ajaran sesat yang namanya Arianisme, Apolinaris, pada abad-abad kemudian tahun 325 diselenggarakan Muktamar Agung atau konsili gereja-gereja di seluruh dunia. Waktu itu gereja belum mengalami perpecahan. Yang pertama di kota Nikea. Di kota Nikea itu yang sekarang di Turki namanya Iznik. Tahun 325. Bukan tahun 325 Yesus baru jadi Tuhan. Ini pengawuran Tuhan banyak sekali. Orang anehnya langsung percaya tanpa membuka sumber sejarah. Langsung ketika muncul ajaran sesat lagi namanya Apolinaris yang menyangkal Roh Kudus, maka di situ ditambahkan diktum rumusan tentang Roh Kudus. Bukan berarti Roh Kudus baru ditetapkan tahun 381, tidak. Iman itu mendahului rumusan. Saya berikan contoh saya. Setiap agama itu kan punya teologi, punya rumusan iman kan? Pengakuan iman, syahadat, sema, itu kan artinya merumuskan imannya. Lah rumusan ini kan muncul dari zaman kemudian, tapi imannya sudah ada dulu, baru ada rumusannya, kan gitu kan? Nah, misalnya di Islam misalnya, rumusan tentang 20 sifat Tuhan, itu kan muncul kan abad 9 setelah Masehi. Zamannya Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Imam Ibnu Hambal, itu kan hidupnya kira-kira tahun 900-an Masehi sampai tahun 1000 gitu. Disitulah kemudian dirumuskan sifat-sifat Tuhan itu. Tuhan atau Allah itu bersifat qidam, tak berpermulaan, baqo, kekal, tak berkesudahan, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak tergantung dengan yang lain, mukhalafatu lil khawadis, berbeda dengan ciptaannya, wahdaniyat, esa, dan seterusnya, kalam, berfirman, hayat, hidup. Itu kapan dirumuskan? Kan setelah zamannya Nabi Muhammad, tahun 900, tahun 1000. Nah, padahal Islam munculnya abad ke-7. Nabi Muhammad lahir tahun 571, meninggal 632. Kenapa rumusannya kok baru tahun 900? Ini kan mirip, Alkitabnya sudah ada, imannya sudah ada. Dari Yesus, murid-muridnya yang 12, murid-muridnya yang 70, murid dari muridnya Rasul itu terus menerus sampai munculnya ajaran sesat. Gereja membutuhkan panduan, umat membutuhkan kanon al-iman, membutuhkan syahadat, baru dirumuskan gitu. Lah bedanya apa? Kok nuduh katanya Yesus baru jadi Tuhan tahun 325? Lah, saya juga bisa nuduh. Kalau sekedar tuduh menuduh kan ya gampang sebetulnya. Berarti Tuhannya umat Islam itu belum bersifat baqo sebelum tahun 900. Berarti Tuhan waktu itu belum kekal. Sebelum tahun 900-an dia belum bersifat qidam. Qidam itu tak berpermulaan, terdahulu. Sebelum itu Tuhan punya permulaan. Masa begitu? Ya enggak Pak, itu kan hanya rumusannya. Ya bodoh aja, ini juga rumusan Mas. Kalau kamu tidak mau mengkritisi orang lain, tidak mau dikritisi orang lain, jangan nuduh-nuduh pada orang gitu. Kalau dikatakan Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, saya bisa mengatakan Allah baru tak permulaan tahun 900. Sebelum itu Allah berpermulaan. Lah kenapa? Lah rumusannya baru tahun 900 kok. Sampai dinyanyikan, dipujikan di masjid-masjid. Mukhalafatul lil khawadisi qiyamuhu binafsihi. Ya kan? Itu kan baru rumusannya. Bukan berarti Tuhan tidak bersifat kekal. Bung Karno nggak puas dengan rumusan itu. Maka dalam bukunya mengatakan Tuhan sifatnya tidak hanya 20. Kalau Tuhan sifatnya 20 itu limitless. Tuhan itu terbatas. Padahal Tuhan itu maha dan maha. Bung Karno lebih puas dengan rumusan Bhagavad Gita ketimbang dengan Al-Quran. Ayo sekarang, artinya apa ini?
Artinya teologi, rumusan iman itu hadir setelah imannya ada. Begitu juga kalau kita membaca kitab suci, tidak usah lagi kita persoalkan rancang bangun kitab suci yang mengatakan di mana Yesus itu disebut Allah, seperti katanya Zakir Naik. Di mana Yesus mengatakan di dalam Alkitab, akulah Allah, sembahlah aku. Nah kalau pertanyaannya gitu kan mudah, secara logika saya balik. Di mana Yesus berkata dalam Alkitab, aku bukan Allah, jangan sembah aku. Ya sama-sama tidak adanya. Tapi kan rumusan itu kan tidak harus berarti statement. Rumusan itu bisa berarti apa? Kisah. Bisa berarti apa? Narasi. Contohnya, ketika Yesus bertemu dengan Thomas yang tidak percaya, Yesus yang bangkit itu menunjukkan bukti kebangkitannya dengan menunjukkan tangannya yang bekas paku. Lalu Thomas menyembah dia dan mengatakan, Ho kuriosmo ke ho theosmo, Tuhanku dan Allahku. Apakah Yesus menolak disebut Tuhan dan disebut Allah? Tidak, dia menerima penyembahan Thomas. Padahal dalam kitab Wahyu malaikat menolak penyembahan, tapi Yesus menerima penyembahan Thomas. Artinya Yesus itu memang Tuhan, Yesus itu memang Allah. Pertanyaan kemudian, apa maknanya Allah, apa maknanya Tuhan? Allah itu dalam bahasa Yunani theos. Kadang-kadang diberi kata sandang ho theos, sang sembahan, sang ilah, al-ilah. Maka dari al-ilah disingkat jadi kata Allah. Seperti kata al-unas disingkat jadi an-nas. Maka tidak usah dipersoalkan. Allah itu bukan nama diri. Dalam pandangan Kristen, Allah itu adalah nama jenis yang khusus. Misalnya manusia siapa saja. Kalau sang manusia, misalnya Yesus, kan itu kan? Ini artinya apa? Di dalam bahasa Semitik, khususnya bahasa Arab, kalau bicara tentang Allah, itu ada yang namanya ismu jinsi dan ismu saksi. Ismu saksi itu artinya nama diri. Kalau ismu saksi nama diri, ismul jinsi itu nama jenis. Lah nama diri itu kan tidak bisa berubah. Nah, Bapak Ibu mendengarkan saya nggak ngerti pun tetap dapat pahala. Tetapi saya harus menjelaskan ini. Daripada Anda ketemu orang di luar bingung karena pernah dengar, lebih baik dengar dari saya, bingung dulu tidak apa-apa. Saya tuh kalau ceramah orang nggak ngerti itu ya saya sedih. Bagaimana caranya ngerti kan? Karena apa? Ketika orang tidak mendengarkan, karena sekarang Anda belum mengalami mungkin. Belum mengalami imanmu diguncangkan, anak-anakmu dibingungkan karena pilihan imannya. Suatu saat kalau itu terjadi, baru mencari misalnya saya ini. Tetapi kadang-kadang ketika saya sampaikan dan sesuatu itu belum terjadi, Anda tidak peduli. Karena ini tidak penting karena kamu belum mengalami. Kalau sudah mengalami baru bingung. Kan itu kan? Padahal saya ngomong begini, kira-kira sudah 20 tahun yang lalu. Saya menulis buku, dan buku saya kan bukan dibaca untuk kalangan Kristen. Tulisan saya diterbitkan Kompas, ada diterbitkan ICRP yang diketuai Pak Juan Effendi waktu itu almarhum, mantan Menteri Sekretaris Negara. Tulisan saya diberi kata pengantar Presiden Republik Indonesia, religi dan religiusitas Bung Karno. Buku saya diberi kata pengantar Ketua Umum atau Ketua PBNO, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Profesor Said Agil Jiran. Jadi saya ngomong begini bukan hanya kesaksian gereja ke gereja, kayak sering kali orang kan seneng toh kalau ada kesaksian orang Islam masuk Kristen, tapi ilmunya nggak ada. Atau sebaliknya seneng kalau ada orang Kristen masuk Islam, kemudian ditangkap di mana-mana, ilmunya juga tidak ada. Makanya jangan hanya senang mendengarkan kesaksian, belajar sendiri dari Alkitab, belajar sendiri dari firman Tuhan, belajar dari ilmu pengetahuan, supaya kita tidak gampang kagetan, gampang gumunan, dan gampang goblok gitu loh.
Saya kadang-kadang memang sedih melihat fenomena ini. Sebetulnya ketika saya menjelaskan Trinitas, keindahan Yesus, itu bosen juga. 20 tahun saya ngomongnya itu terus. Tapi kan generasi ini berganti. Ketika saya tidak jelaskan, susah tiba-tiba iman Kristen tidak masuk akal. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah. Lah bingung mana. Karena apa? Selama ini memang kamu tidak ngerti. Dan orang kalau sudah mendapatkan pangkat pendeta atau pangkat evangelis atau pangkat apalagi STH sering tidak hadir atau MTH melulu tidak hadir, dan Anda hanya ngerti yang Anda tulis di skripsi dan Anda hanya paham apa yang tulis di tesis, suatu saat kemudian Anda meninggalkan gereja, wah ini mantan gembala, gelarnya STH sering tidak hadir, gumun kabeh, kok ya bisa ya? Terus komentar orang kenapa? Bagaimana mungkin dia yang adalah pemimpin jemaat, dia meninggalkan Kristus? Lah karena pemimpin bodoh, makanya meninggalkan Yesus itu. Orang pintar tidak mungkin meninggalkan Yesus. Amin. Bukan hanya orang saleh, orang pintar tidak mungkin meninggalkan Yesus. Amin. Selama ini kan dia mengatakan tuh, orang saleh, saleh yang jual sate juga banyak. Bukan sekedar saleh tapi juga cerdas. Karena mengasihi Tuhan itu tidak hanya dengan segenap hati, penghayatan, rasa, afeksi, tetapi juga dengan segenap akal budi. Itulah yang ada dalam firman sebelumnya kita baca di teks ini. Yesus menegaskan hukum yang paling utama dalam ayat 29. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Itulah yang disebut divine Godhead, keilahian. Artinya apa? Tidak ada sembahan, tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah yang satu. Nah, Allah yang satu itu selesai sudah, Allah itu satu. Kalau sekedar mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, itu bukan prestasi, itu baru statement loh. Di mana prestasinya mengatakan Allah satu? Di Alkitab juga ada itu. Rasul Yakobus mengatakan, kamu percaya Allah itu hanya satu, itu baik, tapi setan-setan pun percaya itu dan gemetar karenanya. Jadi kalau saudara mengatakan Allah itu satu, Allah itu satu, Elohim Echad, Allahu Ahad, Allah itu satu, sejatine ora ono pangeran kang sinembah kejaba saka Gusti Allah, setan yo roh Kang. Setan juga tahu, demit-demit itu tahu kalau Allah itu satu. Tapi Allah yang satu itu bagaimana misteri dijelaskannya. Sebab kalau sekedar mengatakan Allah itu satu sebelum zaman Islam, nggak aja ngomong Islam, agama Hindu yang dituduh-tuduh kafir itu sudah mengatakan Allah itu satu. Ekam Sat Fripah Bahuda Wadanti, dia yang satu disebut dengan berbagai macam nama. Itu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Meskipun kita atau Anda atau umat Islam tidak setuju dengan rumusan orang Hindu, tapi jangan gampang menuduh orang Hindu itu kafir, itu loh maksudnya. Itulah maknanya kita hidup bersama di masyarakat, berbangsa, bernegara, Bhinneka Tunggal Ika ini. Sekalipun saya tidak setuju dengan teologi Islam, tapi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang Islam. Menuduh orang Islam nggak boleh. Ada orang yang menuduh orang Islam, batu kok disembah, nah itu juga salah. Orang Islam tidak pernah nyembah batu. Sebab dalam agama apapun itu ada simbol, gitu loh. Meskipun juga orang Jawa, ya, meskipun juga orang Kristen, makanya jangan nuduh orang Kristen. Ketika dia katakan Allah itu tiga, masa Tuhan itu tiga, kok primitif sekali tujuanmu. Gak ada mas yang mengatakan Allah itu tiga. Apalagi itu, tolong kamu baca teksmu sendiri. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu thalatha. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga yang tiga. Mana ada orang yang mengatakan Allah itu ketiga yang tiga? Sering saya buat guyonan 20 tahun yang lalu. Ada enggak orang yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Enggak ada. Yang ada ketiga yang esa. Berarti apa? Di dalam ketigaan persona ilahi itu ada kesatuan ousia Allah. Apa ousia itu? The substance.
substansi Allah, satu adanya, tres persona, 3 personalitas. Tapi personalitas itu jangan dipahami personalitas Matius, personalitas Markus, personalitas Barnabas. Ini 3 orang ini. Kalau satunya Tuhan itu disamakan dengan hakikat keilahian, saya manusia, Pak Yusuf Roni manusia. Misalnya lagi, Pak Arifin manusia. Hakikat kemanusiaan Pak Yusuf Roni adalah kemanusiaan. Hakikat saya, kemanusiaan saya. Hakikat Pak Arifin, kemanusiaan Pak Arifin. Kan gitu kan? Berarti ada satu hakikat, berarti satu hakikat kemanusiaan. Tetap 3 yang terpisah. Padahal Tritunggal bukan itu maksudnya. Itulah yang disebut oleh para bapak gereja dulu. Makanya belajar sejarah juga. Yang mengatakan una substantia tres persona. Satu substansi, satu wujud di dalam 3 personalitas. Antara personalitas yang satu atau pribadi yang satu, ini pribadi ilahi, bukan pribadi manusia yang terpisah satu sama lain. Itu diskresi non separati, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Wujudnya Bapa, di dalam wujud Sang Bapa yang satu itu ada firman-Nya yang kekal, ada Roh-Nya yang kekal. Roh ini sama kekalnya dengan yang punya roh. Firman ini sama kekalnya dengan yang punya firman. Gitu loh. Dan sebetulnya kalau kita mau lacak lebih lanjut, Islam pun juga percaya itu, sekalipun rumusannya beda. Masa enggak ada Pak? Kamu cuma baca kalimat syahadat, kamu tidak pernah baca sejarah ilmu kalam. Coba, bagaimana hubungan antara Allah dengan sifat-sifatnya? Apa kata Al-Maturidi tentang hal ini? Baca di kitabnya, As-sifatul laisatil dat walahiyya ghairuha. Sifat-sifat itu termasuk firman misalnya, tidak sama dengan substansi Allah. Tidak sama berarti apa? Beda. Tapi juga tidak beda dengannya. Tidak beda artinya apa? Sama apa ya, nggak rumit juga ini. Tidak sama tapi juga tidak beda. Tidak sama artinya berbeda. Tidak beda artinya sama. Ya toh? Ayo bingung apa enggak? Bingung juga, cuma nggak pernah diajarkan secara umum kepada umatnya. Kalau Kristen kan diajarkan, makanya bingung karena diajarkan. Kalau nggak diajarkan, pokoknya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pokoknya Yesus Tuhan. Tanya, ojo kakean takon dosa. Kalau gitu ya Kristen juga bisa lolos. Tapi lebih baik kita belajar, lebih baik bingung daripada dibingungkan orang. Lebih baik bingung sendiri di gereja ini, keluar dari gereja tuntas, daripada Anda tidak pernah bingung dan baru bingung oleh orang lain. Saya susah, saudara-saudara. Satu pihak, keutuhan bangsa ini harus dijaga. Di satu pihak, Bhinneka Tunggal Ika ini rajutan yang harus kita pelihara. Sebab apa? Kalau Indonesia ini pecah, korbannya juga terutama kita-kita juga. Yang minoritas, kalau nggak matanya sipit, yang kalungannya salib itu mesti jadi makanan duluan itu. Maka kita harus menjaga keutuhan bangsa ini. Tetapi secara manusia, kita ini gregetan juga. Makanya supaya Anda tidak gampang emosi, sering guyon-guyon. Ditanya, Pak, ketiga dari yang 3. Saya ngomong ketiga dari yang 3 ya soal Thomas. Nggak ada itu ketiga dari yang 3 itu. Berarti Al-Quran ini benar Pak? Benar, cuma salah alamat itu. Itu bukan untuk saya itu. Lah kok bisa bukan untuk Kristen Pak? Kamu baca tuh ayat yang lain itu. Nanti Nabi Isa versinya Al-Quran itu ditanya sama Allah. Idzqallallahu ya Isa. Ketika Allah berfirman, wahai Yesus, wahai Isa, a'anta qulta linnasi takhaituni wa ummiya ilahaini min dunillah.
Apakah kamu berkata kepada sesamamu manusia, jadikanlah saya, Yesus, Isa, wa ummiya, dan ibu saya, menjadi ilahaini. Ini bentuk dual, mutanna, bentuk double, ya. Ilahaini min dunillah, menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti siapa ini? Allah, ibunya Maryam, dan Yesus. Ini bukan Tritunggal, ini Triwarga ini. Ada bapaknya, ada anaknya, ada ibunya. Ya toh? Apa ini ajaran Kristen? Ini bukan ajaran Kristen. Jadi Quran betul, Pak. Quran betul, cuma salah alamat. Yang salah itu kamu. Dan kalau Quran betul, kenapa Bapak Kristen? Betul bagi yang meyakini, betul bagi orang lain kan yang betul nih. Beda bagi orang Hindu, kita yang Injil gitu loh. Tapi yang begini nggak usah dibenturkan, mundak negorone pecah. Tapi yang imanmu itu saja diperdalam. Iman kita, Alkitab ini perdalam, wis ora usah nyinggung kitab-kitab wong liya itu loh. Tapi kalau saya menyinggung begini, tujuan saya untuk apa? Saya hanya mengatakan karena ini tuduhan, dan tuduhan itu harus dijawab. Karena kalau nggak dijawab, dia nggak bener kan itu kan? Wah, Tuhanmu telu, Mas. Apa sih ngomong telu gitu sopo? Tuhan itu satu. Jauh sebelum Islam mengenal kulhu Allahu Ahad, di Kristen sudah ada Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Kata Ehad bahasa Ibrani itu mirip dengan Ahad bahasa Arab. Elohim bahasa Ibrani mirip dengan ilah, al-ilah, Allah, Allahumma dalam bahasa Arab. Makanya bahasa Arab kata Allah itu maknanya lebih sempit dari kata Elohim. Jadi tidak berarti kalau sudah sama semua dipukul rata, tidak. Dalam hal apa lebih sempit daripada kata Elohim? Karena Elohim itu bisa berarti jamak keagungan. Ya, misalnya Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan. Ini jamak keagungan imnya di sini karena kata kerjanya bara itu artinya tunggal. Tapi di teks lain Elohim bisa berarti ilah-ilah lain, sembahan-sembahan lain. Kalau misalnya tercatat di dalam 10 perintah Tuhan, lo yihye leha Elohim akherim alpanai, jangan ada padamu ilah-ilah lain, Elohim-Elohim lain di hadapan hadiratku. Di dalam Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan theoi uteroi, ilah-ilah yang lain. Lebih lengkap. Tapi begitu kata im dalam konteks jamak kebesaran dikaitkan dengan kata milik, Elohenu, imnya hilang gitu loh. Jadi jangan sekedar kalau belajar Alkitab itu, kalau bahasa Inggris God, kalau bahasa Ibrani Elohim, kalau bahasa Arab Allah. Loh, Allah itu kan selalu tunggal. Ya karena ada jamaknya, alihatun. Karena al pada kata Allah itu kata sandang, maka kata al bisa hilang. Nih Bapak dengerin aja, nggak ngerti nggak apa-apa, tetap bisa masuk surga. Amin. Tapi daripada Anda mendengar dari orang lain dan salah, lebih baik saya jelaskan istilahnya apa. Kalau bayi itu dicekok-cekokkan itu harus ngerti. Karena kalau kamu tidak ngerti sekarang, kamu bisa salah paham di lain waktu. Saya sering kali satu khotbah gereja tertentu 10 tahun yang lalu. Baik-baik saja, mereka juga ngerti, baik-baik saja. Saya karena nggak ditanya, saya nggak ngomong. Karena itu bukan kebutuhan. 10 tahun kemudian gereja itu jadi aneh-aneh acaranya. Karena apa? Umatku binasa karena kurang berpengetahuan. Kan begitu saudara-saudara. Maka kalau tidak ahli bahasa jangan masuk ke ruang itu. Kalau bukan ahli sejarah jangan masuk ke ruang sejarah. Kalau bukan ahli purbakala jangan masuk ke ruang arkeologi. Kita ini bagi tugas karena tidak ada Superman. Kita ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Justru itu sesama tubuh Kristus saling melengkapi. Amin. Lalu bagaimana ayat ini kita mengerti ketuhanannya yang menunjuk yang mana? Keilahiannya yang menunjuk yang mana? Keilahiannya sudah saya katakan.
Allah yang satu bersama firman-Nya dan roh-Nya. Maka tidak mungkin firman Allah itu ada kemudian setelah Allah. Orang Islam pun juga percaya itu loh. Meskipun rumusannya beda, meskipun firman itu di Islam tidak jadi manusia tapi jadi buku, turun menjadi kitab. Kalau di Kristen, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau Islam mengenal nuzulul Quran, turunnya firman yang menjadi kitab suci Al-Quran, di Kristen mengenal nuzul kalimatul hayat, turunnya firman menjadi manusia, yaitu firman yang hidup. Makanya dalam pengakuan-pengakuan iman Kristen yang telah turun dari surga itu nuzul juga. Wa nazzala minas sama'i wa tajassada bi rohil qudus wa min maryam al-adri wasara insana. Itu dalam bahasa Arab gitu. Tidak setiap bahasa Arab terus Islam. Nah, kalau ada pergi ke gereja gantung di Kairo atau gereja sampah di Mukatam sana, masa disuruh ngomong kula pitados dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kawasa ya ora kok. Mesti nu'min bi ilahin wahid, kan ya mesti begitu. Karena setiap bangsa itu kan berhak mengekspresikan iman Kristennya menurut bahasa lokalnya. Nah di Indonesia tidak. Yang Barat diidentikan Kristen, ya toh? Yang Arab diidentikan Islam. Yang seperti ini yang membuat kita ini semakin fanatik dan semakin apa? Semakin tidak tersentuh dengan yang lain. Karena kita semakin eksklusif. Maka ketika ditanya tentang anak Allah bingung. Kenapa bingung? Anak Allah itu ciptaan gereja Kristen. Wah, ini tuduhan-tuduhan. Apalagi sekarang dunia medsos seperti ini. Tidak ada istilah anak Allah itu di dalam kitab Taurat. Lah gue tahu maca Taurat apa ora? Tidak pernah baca. Itu penemuan di Laut Mati itu. Salah satu naskah yang ditemukan selain kitab Taurat yang usianya 2000 tahun lebih. Di dunia ini mana ada agama yang punya kitab suci lebih dari 2000 tahun, coba. Tapi kita dituduh kitabnya palsu, kok kita yang minder? Minder wartegheid kompleks kata orang Belanda. Wah, kitabmu itu udah asli, Alkitabmu itu sudah palsu. Sebab kita terbiasa membawa Alkitab terjemahan, kan itu kan? Coba belajar bahasa asli, coba belajar bahasa asli kitab suci. Kalau belum ahli bener nggak apa-apa, pergi ke Israel, ke Museum Alkitab, Shrine of the Book di depan gedung Knesset itu ada naskah yang usianya 2100 tahun lebih, The Dead Sea Scroll, naskah gulung Yesaya, Sefer Yesayahu Aleph, Sefer Yesayahu Bet, panjangnya 731 cm, lebarnya 31 meter, asli. Itu fakta. Daripada saudara mengatakan Alkitab sudah dijamin bahwa ini turun dari Tuhan, tidak mungkin salah. Nah itu kan baru klaim. Buktinya mana yang tidak berubah? Naskahnya mana kan itu kan? Alkitab semuanya ada. Lah kita semua ada yang asli begini, mulai dari teks aslinya, terjemahan yang paling kuno. Namanya Septuaginta abad ke-3 sebelum Masehi, Vulgata abad ke-4 setelah Masehi, Vetus Latina abad ke-2 setelah Masehi, Targum mulai kira-kira abad pertama sampai abad ke-8 Masehi. Bahkan ada Targum sebelum Masehi, Targum Ayub yang ditemukan di Qumran. Semua naskah-naskah itu bicara tentang anak Allah. Misalnya ada Milkamah bini Husek wa bini Ur, naskah peperangan anak-anak gelap dan anak-anak terang. Tidak ada orang Yahudi mengatakan anak-anak gelap, mamanya gelap sopo, anak-anak terang, istrinya terang siapa. Nggak seperti zaman sekarang. Zaman sudah modern. Ya, zaman sudah lebih daripada modern. Saya tidak mau mengatakan post modern, nanti konotasinya jelek. Ya, lebih daripada zaman modern. Masih ada orang yang menanya, kalau Allah itu beranak, siapa bidannya? Ini manusia primitif hidup di abad 21. Tidak ada pertanyaan semacam itu di Yahudi. Orang Yahudi itu berdoa sama Tuhan. Dalam teksnya Avenu we Malkinu, Bapa kami dan
raja kami. Mana ada orang mengatakan kalau Bapak berarti Tuhan punya istri dong? Ada. Kalau Tuhan disebut Bapak itu berarti laki-laki. Mestinya ya gitu Pak. Saya meneng sedih loh, tak takoni. Kamu agamanya apa? Saya Islam Pak. Nah, sekarang kalau Tuhan disebut Bapak, kamu pikir laki-laki? Ya. Sekarang kamu kalau berdoa, Allahumma anta salam, wahai Allah, anta, engkau, salam, engkau adalah keselamatan. Saya mau tanya, anta itu kata ganti diri laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Nah, kenapa Tuhan disebut dengan anta? Laki-laki kok bukan anti perempuan? Kalau kata engkau laki-laki itu anta, engkau perempuan anti. Kalau kalian itu antum. Itu kata jamak. Kalau ente itu Betawi, nggak ada bahasa Arab ente itu. Ya, kenapa untuk Tuhan kata ganti dirinya laki-laki? Ya, Tuhan itu laki-laki? Enggak Pak, itu hanya kiasan. Begitu juga anak Allah juga kiasan. Bukan berarti anak dalam pengertian fisik, itu enggak ada. Engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau dalam kitab Mazmur. Siapa yang mengatakan aku ini? Tuhan. Sang pencipta langit dan bumi ini menubuatkan bahwa aku akan melahirkan engkau. Masa kalau Tuhan itu laki-laki melahirkan? Maka dalam pengakuan iman, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, masa Bapak melahirkan? Yang melahirkan kan Mama. Nah terus berarti Pak, berarti anak untuk anak Allah itu artinya bukan anak fisik, anak secara kekal. Apa artinya anak Allah itu? Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Maka dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah dalam wujud ilahinya yang kekal, karena Allah itu roh adanya. Tetapi anak tunggal yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa anak tunggal monogenes? Karena Yesus punya hubungan khusus dengan Allah. Hubungan khusus sebagai apa? Sebagai firman-Nya. Firman-Nya Allah. Maka dalam konteks Yesus itu firman-Nya Allah, anak tunggal Allah, disebut terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karena hubungan monogenes tadi. Bukan berarti, kalau gitu Theos itu hanya Bapa, Allah itu hanya Bapa, Yesus hanya Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Bacaannya nggak lengkap. Karena teks yang berbunyi bahwa Kuriosmo ke hoteosmo, my Lord and my God. Jadi Yesus juga my God. Wes bener lagunya awake dhewe. Yesus Tuhan dan Allah kami. Kalau Anda bingung, tidak ngerti apa-apa, tidak tahu tanya kepada siapa, nyanyi saja, nanti Anda akan ngerti. Gitu loh. Tapi jangan ikut yang aneh-aneh. Apa yang dari semula kita terima dari pendahulu kita, semuanya dari firman Tuhan, itu pasti benernya. Sehingga nyaranya rumus tidak bener gitu loh. Daripada kacau iman kita ini. Lalu Yesus disebut sebagai firman Allah, itu artinya dia keluar dari Allah untuk menyatakan siapa Allah. Pernyataan diri khusus inilah yang disebut monogenes theos, anak tunggal Allah. Makanya Allah itu disebut Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi juga Bapa kita semua. Kalau Bapa dari Tuhan Yesus itu Bapa dalam hubungan substansial, dalam hubungan ilahi. Tetapi Bapa dengan kita itu hubungan adoptif, hubungan pengangkatan. Karena kasih Tuhan kepada kita, kita yang dulos, kita yang hamba, dijadikan menjadi anak, diangkat dalam harkat keilahian. Maka barang siapa yang percaya kepada namanya, artinya nama anak tunggal Allah, dia akan disebut anak-anak Allah. Bukan anak yang lahir dari darah, bukan dari daging, bukan keinginan seorang laki-laki kata Alkitab, tetapi dari Allah. Ingat,
Yesus disebut anak khusus monogenes, makanya Bapa disebut Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita disebut Bapa kami yang di surga. Kami karena apa? Jamak, bapaknya orang banyak. Bapa secara universal, karena iman kita kepada Sang Anak Tunggal, maka kita oleh karena Roh Kudus memberanikan diri mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Karena Bapanya Yesus itu Bapa kita semua melalui pengangkatan, melalui adopsi. Lu kan jelas toh? Jadi kita anak karena diadopsi oleh Tuhan. Tetapi keanaan Yesus itu keanaan yang kekal, monogenes theos. Karena apa? Enarki in holokos, ke holokos in prostonteon, ke theos in holokos. Pada mulanya adalah logos, firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Kata yang kedua, ke theos and in holokos, dan firman itu Allah, itu tanpa kata sandang. Bukan berarti Yesus lebih rendah dari Bapaknya, tidak. Karena wujud Allah itu hanya satu, yaitu Bapa, yang dalam diri Bapa ada firman-Nya dan ada Roh-Nya. Aku keluar dari Allah, ya, ketika Allah menyatakan diri, tapi tidak berarti Yesus cepot dari Gusti Allah. Karena dalam alam roh gak ada copot-copotan, itu gak ada. Kita tidak terpisah oleh ruang dan waktu, karena segenap ruang dan waktu ini di bawah Allah. Gitu loh cara mikirnya. Maka Allah itu beyond times and space. Allah itu beyond gender. Ora lanang, ora wadon, ora banci. Tuhan itu di atas segala-galanya. Amin. Amin. Nah, yang kedua dan terakhir, ketika firman menjadi manusia, jenis kelaminnya laki-laki. Jadi kelaki-lakian Yesus itu bukan kekal. Itu ketika menjadi manusia, anak laki-laki yang dilahirkan Maria itu akan disebut Yesus. Jadi yang laki-laki itu ketika menjadi manusia itu loh. Makanya banyak orang itu mengaburkan itu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Diterjemahkan di dalam nama Allah Bapa, anak laki-laki dan Yesus Kristus. Kelaki-lakian di sini kemanusiaannya, bukan alam ilahi, bukan keilahiannya laki-laki. Firman itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan, ya toh? Ya. Masih ditambahi lagi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Salah itu. Tuhan Yesus Kristus itu kemanusiaannya. Bapa bukan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus rohnya Allah yang kekal. Gitu loh. Ini memerlukan season tersendiri. Tapi artinya saya sudah menjelaskan, Yesus sebagai Allah itu menunjuk kepada Yesus sebagai firman Allah. Kemudian ketika turun menjadi manusia, Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya yang ada di bumi, yang di atas bumi, yang di bawah bumi. Ini Filipi pasal 2 mulai ayat 6 sampai nanti ayat 11. Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Sang Bapa. Berarti siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Sang Bapa. Di mana ayat yang lain yang lebih jelas? Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Di sana dijelaskan bahwa Allah, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesuslah Tuhan dan Kristus oleh Allah. Jadi Allah yang menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi apa maknanya Tuhan? Tuhan itu adalah fungsional. Tuhan itu adalah otoritas. Tuhan itu adalah jabatan. Maka kisah Rasul yang tadi bagi kita baca, Allah yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal di kuil-kuil buatan tangan manusia dan seterusnya. Artinya bahwa Tuhan itu adalah gelar. Gelar itu bisa dipindahkan. Makanya maknanya apa dulu? Di dalam bacaan ini orang-orang Yahudi pada bingung. Bagaimana mungkin para ahli Taurat menyebut dia
sebagai anak Daud. Sedangkan Daud sendiri menyebut dia tuannya. Kata tuan dan Tuhan di sini dalam bahasa Ibrani sama, Adonai. Maka yang dikutip oleh Injil Markus ini sebetulnya adalah kutipan dari Mazmur 110 ayat 1. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku. Ini dalam bahasa asli, Neum Hashem Ladoni. Firman dari JHWH, tulisannya huruf besar semua. Tapi jangan dibaca Yahweh, itu bacaan kira-kira. Belum tentu benar bacaan itu. Itu yang baca orang Kristen di Eropa sana. Kalau orang Yahudi tidak pernah membaca Yahweh itu tidak berani dia baca itu. Karena itu setiap orang Yahudi membuat kata JHWH, tergantung kasusnya. Bisa dibaca Jehovah, itu kode bacaan untuk Adonai. Kalau tanda bacanya Jehovi harus dibaca Elohim. Ya. Makanya ketika Shema Israel Adonai Eloheinu, itu aslinya JHWH Eloheinu. JHWH Echad, Adonai Echad. Itu orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tahu ketika Yesus mengatakan, Bapamu Abraham bersuka melihat hariku. Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu mengatakan seperti itu? Yesus mengatakan apa? Amin, amin, leku humin. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Pren Avram kinistai ego eimi. Dan kata ego eimi itu menunjuk kepada bahasa Ibrani, akulah dia, anihu dalam kitab Nabi Yesaya. Gara-gara itu Yesus mau dirajam batu karena apa? Dia anggap menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti Yesus Allah apa bukan? Allah. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Maka sudah benar kita menyanyi Yesus Tuhan dan Allah kami. Dalam konteks ini nanti pada season berikutnya saya akan teruskan apa artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, supaya kita bisa memahami iman kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Bukan tidak masuk akal ketika kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi tidak masuk di akalmu. Tapi masuk akal bukan berarti tidak masuk akal, tapi di atas akal. Bukan irasional, tapi transnasional. Kiranya firman Allah ini benar-benar menuntun kita pada kebenaran hidup yang sejati yang didapatkan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Surgawi, hamba